Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan atas kasih dan perlindungannya. Kita dipertemukan lagi pada pagi hari ini dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor dengan renungan harian Toraya pada edisi Kamis 4 Mei 2023. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat 20 sampai 31. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah yang maha besar, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Engkau terus berkenan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kasih dan perlindungan dari-Mu. Hari ini boleh Tuhan karuniakan lagi hari baru untuk kami. Dan mendasari perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau belajar kebenaran Tuhan. Tuntun kami, ya Allah, dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah ini dapat kami mengerti dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Yehezkiel 34 ayat 20 sampai 31. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tanduk-tandukmu. Sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Tema kita, tanggung jawab gembala. Saudara-saudara, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang para pemimpin yang harus berhadapan dengan hukum karena menyalahgunakan jabatannya. Dan akhirnya harus mendekam dalam penjara. Tidak sedikit pula sesama kita yang menjadi buruh atau asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak adil dan bahkan mengalami penganiayaan.
Belum lagi mereka yang menjadi korban penyelewengan hukum, karena mereka hanyalah rakyat biasa dan tidak berdaya. Para pemimpin termasuk pemimpin agama yang seyogyanya diharapkan menjadi gembala, tetapi justru menambah penderitaan dan sumber konflik. Tuhan dengan keras menegur para pemimpin Israel yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai gembala. Para pemimpin Israel justru memanfaatkan kawanan domba untuk menggemukkan diri sendiri, mencerai-beraikan mereka dan membiarkan mereka dalam ancaman bahaya. Hal inilah yang membuat Tuhan murka, dan karena itu Ia akan datang menjadi hakim di tengah umat, di antara yang gemuk dan kurus, antara pemimpin dan umat. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Tuhan akan datang mencari umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Dan Dia sendiri yang akan menjadi gembalanya. Para pemimpin dituntut oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melalui nubuat Yehezkiel, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Mesias, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang akan memelihara umatnya. Dia akan menurunkan hujan berkat ke atas tanah yang kering dan menjadikannya taman kebahagiaan. Maka domba akan hidup tentram dan damai. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Maha besar Allah yang adalah gembala kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah gembala agung bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami pagi hari ini. Menjadi pedoman dan kekuatan dan penuntun bagi kami untuk berjalan di dalam kehidupan kami hari ini. Dengan begitu banyak tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, usaha, perjalanan-perjalanan anak-anak-Mu. Setiap hal yang kami kerjakan, kami mohon perlindungan, kasih dan tuntunan Allah. Berkati pemerintah kami, wakil rakyat, penegak hukum, aparat negara, sehingga menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kami mendoakan umat Tuhan dimanapun. Mungkin ada yang sakit, terbaring di rumah dan di rumah sakit, bergumul karena kondisi kesehatannya. Tuhan jamah dan pulihkan setiap mereka. Yang mengalami duka cita, hiburkan ya Allah. Bergumul karena kondisi, keadaan, perkara dan kesulitan hidup. Menjalani perjalanan kehidupan yang begitu sulit. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Teguhkan mereka dan mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami mendoakan umat-Mu yang mencari pekerjaan, karuniakanlah baginya. Yang sementara perjuangan pendidikan, dari tingkat tengah sampai perguruan tinggi, dimanapun anak-anak-Mu mengenyam pendidikan, Tuhan jaga, berkati dan tambahkan kecerdasan, kemampuan bagi mereka. Kami mendoakan orang tua kami, usia indah mereka, usia emas. Peliharakan mereka tetap menikmati kasih karunia-Mu dalam kondisi apapun di masa tua mereka. Teguhkan mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Tuhan tuntunlah kehidupan kami hari ini, kami lewati dengan baik karena penyertaan dan kasih-Mu. Ini doa syukur dan pujian kami. Kami persembahkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.